Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang osiloskop ya. Osiloskop adalah alat yang digunakan untuk melihat gelombang, baik itu gelombang DC maupun gelombang AC, maupun bentuknya sinus atau gigi gergaji atau kotak. Kita bisa melihatnya melalui alat yang bernama osiloskop seperti ini. Ini termasuk dalam kategori osiloskop digital ya. Sebelum kita melaksanakan pengukuran menggunakan osiloskop digital, maka kita perlu beberapa hal. Yang pertama adalah unit osiloskopnya itu sendiri ya, osiloskop digital 2 channel ya, mereknya Hantek. Terus yang selanjutnya adalah kabel power untuk menyalakan osiloskop. Terus selanjutnya ada kabel probe ya, ini adalah probe osiloskop. Nah, ini kabel ini sangat sensitif ya, seperti ini bentuknya. Nah, ada dua, yang satu berwarna merah, yang saat ini gelangnya berwarna merah, yang satu gelangnya berwarna biru, seperti itu. Oke, sekarang kita install kabel-kabelnya. Oke, yang pertama kita install dulu kabel powernya. Ya, di belakang sini kita masukkan seperti ini. Lalu kita bisa masukkan ke stop kontak. Belakang sini ada stop kontak ya. Kita masukkan ke dalam stop kontak. Oke, selanjutnya kita memasangkan dulu probe-nya. Ini ada apa namanya, lubangnya, nanti kita paskan saja, lalu kita masukkan, lalu kita putar seperti ini. Nah, selesai. Selanjutnya yang warna biru ya, kita masukkan ke channel 2, yang warna merah masuk ke channel 1, CH1 sama CH2. Ini yang biru kita masukkan ke CH2. Nah, seperti ini ya, tinggal dimasukkan lalu diputar seperti ini ya, diputar ke kanan sedikit. Oke, kalau sudah kita nyalakan osiloskopnya seperti ini, tinggal pencet tombol powernya. Oke, untuk tampilan osiloskop agar bisa lebih mudah untuk dilihat, kita bisa melakukan menaikkan, mengeluarkan kakinya ya, ini 1, 2, agar nanti ketika proses pengukuran lebih nyaman seperti itu. Oke, setelah tampilan gelombang muncul seperti ini, maka selanjutnya kita melakukan setting awal atau kalibrasi agar osiloskop ini dapat mengukur dengan tepat. Oke, yang pertama, probe yang sudah kita atur ya satu kali, ini bisa kita tarik ya. Nanti akan muncul pengaitnya ya, probe merah yang terhubung di channel 1, kita hubungkan pada port yang ada di bagian pojok kanan atas. Nah, yang atas ya, seperti ini. Nanti akan muncul gelombang. Begitu juga dengan probe yang kedua yang terhubung dengan channel 2, kita hubungkan ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan set auto set ya. Kita klik auto set, kita pencet. Maka osiloskop akan membaca sinyal yang muncul pada pojok kanan bawah itu. Di pojok kanan bawah itu tertulis 5 volt, 5 volt, amplitudo 5 volt dengan frekuensi 1 kHz. Nah, seperti ini. Lalu kita klik measure ya. Apakah yang dikeluarkan oleh osiloskop pin ini akan terbaca di sini. Sekarang kita lihat. Ternyata pengukurannya menunjukkan bahwa frekuensi yang dihasilkan adalah 1 kHz dan tegangannya 52 volt. Nah, ini tidak sinkron ya. Di bawah sini tulisannya 5 volt, sedangkan di pengukuran munculnya 52 volt. Maka kita perlu setting awal ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan klik tombol menu 1 CH1 ya. Nah, sekarang kita lihat ada pilihan beberapa settingan. Yang pertama kita setting koplingnya dulu ya. Kita setting koplingnya di AC, karena ini ada di DC, kita setting ke AC dengan cara menekan tombol F1 ya. Nah, koplingnya sudah menjadi AC. Selanjutnya kita lihat pada probe-nya, ternyata di sini akan dikalikan 10 ya. Kita harus setting menjadi kali 1 dengan cara menekan F4. Nah, kali 100, kali 1000, nah ini kali
1 seperti itu. Kita juga lakukan pada channel 2. Sama, untuk koplingnya kita atur ke AC dengan menekan F1. Lalu untuk probe-nya sudah otomatis dikali 1. Oke, setelah kita setting kedua channelnya, kita klik kembali measure ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat pembacaannya. Frekuensi yang terbaca adalah 1 kHz dan tegangan peak to peak-nya adalah 5,4 ya, mendekati dari tegangan input yang sudah dihasilkan oleh osiloskop itu sendiri ya. Oke, sudah sesuai. Artinya osiloskop ini sudah bisa menampilkan gelombang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, selanjutnya kita atur kursor ini agar bisa berada di tengah-tengah. Langkah yang pertama adalah kita akan menurunkan channel 2 tepat di tengah, channel 1 tepat di tengah-tengah. Dengan cara apa? Dengan cara memutar knob vertical positionnya ya. Kita putar ke kiri, ya ini putar ke kiri. Nah, nanti akan turun ke bawah ya. Kita putar sampai pada bagian tengah. Nah, sampai di sini posisi vertikal 0 volt ya. Oke, setelah itu begitu juga dengan channel 2, posisinya kita atur ya. Yang awalnya minus 80 kita atur menjadi 0 volt ya. Nah, sudah ya 0 volt. Ini berarti gelombangnya tepat berada di tengah-tengah tampilan. Oke, selanjutnya kita atur trigger levelnya ya. Ini kita karena ini belum di tengah-tengah, maka kita atur sampai tengah ya. Kita atur ke bawah sampai nanti yang tertera di channel 1 ini akan menjadi 0 volt ya. Kita atur sampai 0 volt. Nah, ini kalau sudah 0 volt maka triggernya akan tepat berada di tengah-tengah seperti itu. Oke, dengan seperti ini maka proses kalibrasi sudah selesai. Oke, jika kita ingin mematikan channel 2, karena seandainya kita hanya butuh 1, maka kita bisa klik 2 kali. Maka channel 2 akan mati. Ya, bisa kita lepas dengan cara memutar ke kiri lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Nanti kita akan fokus hanya menggunakan 1 channel saja. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu vertikal, apa itu horizontal ya. Kita fokus di sini dulu. Nah, di sini ada tombol knob ya, knob adjustable yang fungsinya untuk vertikal ini. Knob ini fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan gelombang. Contoh, ini saya putar ke kiri, maka gelombangnya akan turun. Nah, seperti itu. Jika saya putar ke kanan, maka gelombangnya akan naik seperti itu. Karena ini untuk mengatur vertikal dan horizontal, vertikal naik dan turunnya. Sedangkan di sini sebelah kanan ada tombol position horizontal. Fungsinya untuk menggeser gelombang ke kiri dan ke kanan. Contoh, kalau saya putar ke kiri, maka gelombangnya akan bergerak ke kiri. Sedangkan untuk ke kanan, kalau saya putar ke kanan, maka gelombangnya akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Lalu untuk menunjukkan berapa sih tegangan ini, maka kita bisa pencet tombol yang namanya measure ya. Kita pencet tombol measure. Nanti sini akan ada keterangannya ya, sesuai dengan apa inputnya, yaitu inputnya 1 kHz 5 volt ya. Kalau kita perhatikan sini, maka kita lihat ternyata frekuensinya juga 1 kHz dan tegangan peak to peak-nya adalah 5,4 sampai 5,6 ya. Tegangan input di sini tergantung dari apa namanya listrik yang berada di daerah kita. Kebetulan tegangan yang terukur adalah di sini tertulis 5 volt, tapi terbaca 5,4 sampai 5,6 volt. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya pengatur volt per diff ya. Ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil gelombang tampilannya. Contoh, ini posisinya adalah di 5 volt ya ini. Ini perhatikan di sini 5 volt. Kalau saya putar ke kiri, nah, maka setiap satu kotaknya ini yang awalnya 5 volt, nah 5 volt ini artinya satu kotak ini bernilai 5 volt. Kalau saya putar ke kiri, maka satu kotaknya ini akan bernilai 10 volt, seperti itu.
Sekarang kita lihat, ternyata kalau 5 volt itu membutuhkan satu kotaknya 5 volt dan tegangannya ini 5 volt, maka dia hanya butuh satu kotak. Sekarang kalau kita putar ke kanan, nah ternyata volt per div-nya itu adalah 2. Artinya setiap kotak ini itu nilainya adalah 2. Artinya untuk gelombang 5 volt membutuhkan 2,5 kotak. Sekarang kita hitung 1, 2, setengah ya. Satu kotak ini nilainya adalah 2 volt. Artinya untuk menampilkan gelombang 5 volt membutuhkan 2,5 kotak. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut, ada yang namanya time per div ya. Di sini time per div terukur, mana ini time per divnya? Nah, 200 mikrosecond. Artinya satu kotak ini nilainya adalah, waktunya adalah 200 mikrosecond. Kalau kita putar ke kiri, maka nanti akan bertambah besar. Artinya setiap kotak nanti akan menjadi 400 mikrosecond. Kalau keputar ke kiri lagi, nah, menjadi 800 mikrosecond. Semakin diputar ke kiri, maka setiap kotak ini nanti nilai nilai waktunya akan semakin besar. Kalau kita putar ke kanan seperti ini, yang awalnya 200 menjadi 80 mikro, maka setiap kotak ini nanti panjangnya adalah 80 mikrosecond seperti itu. Oke, bisa dimengerti?